buruk, nasib baik dalam hidup kekristenan. Semuanya ada di dalam kendali Allah. Kalau Allah bekerja, maka pasti mendatangkan kebaikan. Ada amin? Ada amin? Jadi saudara, jangan bilang sama anak kita, "Lupung nasib memang sial." Jangan. Ya saudara, tidak ada nasib sial. Tuhan sedang bekerja di balik mereka. Yang penting mereka betul-betul adalah anak-anak Tuhan. Yang penting mereka adalah anak-anak yang takut akan Allah. Saya ulang lagi. Dalam konteks iman kekristenan, tidak ada kebetulan. Allah sudah melakukan segala sesuatu untuk yang terbaik bagi kita semua. Di balik itu Allah sedang bekerja. Itu pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Jadi sorotan pembahasan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur ya, saya ingin memulai dengan beberapa pernyataan terlebih dahulu sebelum kita akan masuk dalam pembahasan ini, bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu tentang Tuhan ya. Dan ada begitu banyak hal yang sebenarnya perlu kita sama-sama pelajari. Saya bersyukur karena setiap kali saudara ada hal-hal baru yang saya temukan, baik itu di dalam hari lepas hari, lalu kemudian saudara belajar dari apa yang firman Tuhan katakan, itu membuat semakin memahami atau membuat semakin mengerti tentang Tuhan itu, atau semakin lebih lagi dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang kita kenal. Saya jujur saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, untuk bicara soal tema ini, nasib atau takdir ya, awalnya saya juga tidak memahami. Saya juga antara abu-abu ya saudara, tidak putih, tidak hitam ya saudara, ada di tengah-tengah. Saya juga kurang paham dengan begitu pasti tentang dua istilah ini, nasib atau takdir. Ini dua istilah yang cukup booming atau cukup viral ya dalam hidup kita setiap hari. Hampir kita diketemukan dengan dua kata ini, nasib atau takdir, atau nasib dan takdir. Itu dua kata yang saya rasa tidak asing. Tetapi waktu kita sinkronkan atau waktu kita selaraskan dengan apa yang Alkitab bicarakan tentang seputaran dua hal ini, itu atau di dalam kita memahami itu bisa saja keliru atau bisa saja tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan karena itu tadi saya katakan bahwa saya sendiri ketika belajar ini, saya menemukan kalau dengar sungguh-sungguh sebentar, maka pasti tema ini juga menjadi berkat khusus bagi saudara pada malam hari ini. Ya, kita memulai dengan beberapa pernyataan atau definisi tentang seputaran kata nasib dan kata takdir itu. Yang pertama, kita lihat dulu definisi atau pengertian dari kata nasib. Nasib itu adalah suatu keadaan atau kejadian dalam hidup seseorang yang dianggap telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Itu namanya nasib ya. Keadaan atau kejadian ya, bahasa Indonesia. Jadi nasib itu suatu keadaan atau suatu kejadian orang di mana itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya dan orang tidak dapat mengubah, atau usaha manusia itu tidak dapat merubahnya. Itu namanya nasib. Lalu kemudian yang kedua, kata nasib ini saudara dalam konteks orang dunia, saya membawanya lebih sempit.
Nasib kalau menurut orang dunia itu orang yang berjalan tanpa peta, namun semua sudah tergantung kepada kebetulan. Nah, itu nasib, saudara. Jadi orang itu berjalan tanpa ada arah, tanpa ada tujuan, tanpa ada, saudaraku, sesuatu yang diinginkan, tapi kemudian hal itu terjadi dalam dirinya, atau peristiwa itu jadi dalam dirinya, maka saudaraku, itu yang disebut nasib. Makanya nasib itu dengan kebetulan hampir mirip-mirip, atau hampir, saudaraku, memiliki arti yang sama antara nasib dan kebetulan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, contoh ya, orang dunia kalau dia, ya saudara, misalnya sekarang dia berusaha untuk jadi PNS, saudara yang terkasih, tapi kemudian dia tidak jadi PNS, lalu kemudian dia jadi tukang ojek, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nanti dia bilang, habis sunasib begitu nah. Ya saudara, ini sunasib nah. Jadi memang beta punasib itu bukan jadi PNS, tapi beta punasib itu jadi tukang ojek. Tukang ojek itu suatu kebetulan. Dia tidak menginginkan jadi tukang ojek. Dia tidak sebelumnya berpikir tentang tukang ojek. Dia sebelumnya juga tidak rencana jadi tukang ojek, tapi karena tiba-tiba jadi tukang ojek, maka dia sebut itu adalah kebetulan, atau yang kita kenal dengan sebutan bahasa kerennya nasib. Itu dalam konteks orang dunia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita pindah kepada kata takdir. Definisi kata takdir ini berngaum ya. Saya pindah mic dulu. Definisi kata takdir. Takdir itu mirip-mirip ya, ketentuan atau ketetapan hidup. Kalau tadi nasib itu dimulai dengan kejadian atau suatu peristiwa, maka yang dianggap sudah ditentukan sejak awal. Kalau kalimat selanjutnya ini mirip-mirip, oleh kekuatan adikodrati atau oleh kekuatan yang maha kuasa, dan tidak dapat diubah oleh manusia. Jadi kalau saudara perhatikan dua definisi ini agak mirip-mirip, saudaraku. Hanya bedanya kalau nasib itu adalah suatu keadaan atau suatu kejadian yang kebetulan dulu, baru orang tahu itu nasib. Itu menurut bahasa Indonesia, menurut kamus orang dunia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian takdir itu semacam suatu penentuan dari awal. Jadi saudaraku, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengubahnya. Jadi Tuhan sudah tentukan dari awal. Saudara yang terkasih, contoh, misalnya ya, ada orang yang berpikir bahwa dia itu tidak bisa bikin apa-apa pun, dia tetap miskin terus. Nah itu saudara, nah itu namanya takdir. Jadi takdir itu biar beta usaha mau karmana pun, pokoknya beta su takdir miskin. Nah itu. Orang lebih sering pakai bahasa komentalnya memang su mental miskin. Jadi saudara, dia dalam pikirannya itu, pokoknya dia sudah patok bahwa dia pun diri ini sampai kapanpun tidak akan bisa jadi apa-apa. Pokoknya dia akan miskin terus sampai mati. Itu namanya takdir. Jadi ada orang tertentu berpikir seperti itu loh, saudara. Jadi akhirnya dia itu bersifat saudaraku apa ya, semacam sudah dikurung dalam satu pemikiran, sehingga dia tidak akan berupaya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Dia tidak akan, saudara, punya niat untuk berubah dari satu keadaan yang terpuruk itu kepada suatu keadaan yang lebih baik. Itu namanya orang yang mempercayai takdir. Ya, karena dia sudah tahu itu Tuhan tentukan, sudah tidak bisa lagi. Pokoknya Tuhan sudah tentukan beta miskin, ya sudah beta miskin sudah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Tuhan tentukan beta bodoh, jadi memang beta biar belajar karmana pun ya sudah beta tetap bodoh. Nah, itu salah. Itu takdir itu orang yang mempercayai takdir. Jadi sesuatu yang sudah ditentukan dan tidak bisa lagi dirubah, apapun itu. Jadi kalau dalam pandangan orang dunia, dia seperti ini. Saudara lihat ini ya. Definisi takdir ini, klik. Menurut orang dunia itu sama seperti jalan itu sudah ditentukan saja, yang dikendalikan oleh satu adikodrati atau satu oknum tertentu yang dia anggap berkuasa, maha
Kalau bodoh, subodoh. Kalau memang beta ini, apalagi ya, saudara, yang mungkin apa ya, cacat ya sudah, saya cacat. Percaya takdir. Nah, sekarang saudara, kita coba memperhatikan dua bagian ini dalam pandangan Alkitab. Klik. Apakah Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita ini menjalani sesuatu hidup ini seperti nasib yang kebetulan saya ditempatkan di GSJA Glow, kebetulan saya datang ke Bolok, kebetulan saudaraku saya ketemu istri orang Jawa karena kebetulan saya sekolah di Jawa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau oh tidak, memang saya percaya takdir. Saya ini mau karmana pun ya sudah, saya memang ditakdirkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk hidup ya begini-begini saja, tidak pernah berubah. Saudara, apakah Alkitab setuju dengan pandangan ini? Mari kita lihat. Yang pertama, nasib di dalam Alkitab itu seperti suatu peristiwa kebetulan. Garis bawah kalimat ini ya. Seperti suatu peristiwa kebetulan, tetapi di dalamnya ada bagian dari kedaulatan Allah. Jadi sebenarnya begini saudara, itu bukan suatu kebetulan, tapi manusia melihatnya ada pada suatu pandangan yang terbatas, atau ada dalam suatu cara berpikir yang terbatas, sehingga kemudian peristiwa yang kita alami itu kita anggap kebetulan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang, maka sesungguhnya Allah sedang bekerja di balik kebetulan itu. Saya berikan beberapa contoh ayat. Perhatikan ini. Pengkhotbah pasal 9 ayat 2 lebih dulu ya. Satu-satunya ayat yang tulis nasib itu hanya Pengkhotbah 9 ayat 2. Jadi kalau saudara baca Kejadian sampai Wahyu, hanya ada satu ayat saja yang tulis nasib, tidak ada ayat lain ya. Tidak ada. Kalau kata takdir itu sama sekali tidak ada dalam Alkitab. Kata takdir sama sekali tidak ada dalam kitab suci. Hanya nasib itu satu kali dalam Pengkhotbah 9 ayat 2, dan itu ditulis kurang lebih 3 kali. Nasib orang sama, nasib orang itu dalam teks ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan Pengkhotbah 9 ayat 2 ini. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Nah saudara, ini kata nasib ini muncul hanya dalam teks ini, Pengkhotbah 9 ayat 2. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah 9 ayat 2 tentang kata nasib itu? Mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata nasib dalam Pengkhotbah 9 ayat 2 itu dipakai kata Ibraninya mikreh. Mikreh itu menunjuk pada peristiwa yang terjadi dalam hidup tanpa acak, tapi tidak lepas dari kendali Allah. Jadi kelihatannya itu acak, kelihatannya itu saudaraku tercampur-campur, kelihatannya itu peristiwanya beraneka ragam, macam-macam itu kelihatannya. Tetapi di balik peristiwa yang bermacam-macam itu, yang acak, yang saudaraku tidak satu jenis, itu rupanya tidak lepas dari kendali Allah. Makanya tadi pengkhotbah bilang, nasib semua orang sama. Orang benar, orang fasik, orang baik, orang jahat, orang tahir, orang najis. Pokoknya dia sebut semua. Ya saudara. Nah, dia sedang berbicara tentang apa? Dia sedang berbicara tentang peristiwa yang terjadi dalam hidup orang. Entah itu dia orang baik, entah itu orang fasik, entah itu dia orang jahat, entah itu dia orang yang tidak jahat. Najis, tidak najis, saudaraku. Semuanya ada peristiwa dalam hidup mereka. Dan peristiwa itu saya ulang lagi, beraneka ragam. Orang hidup benar juga dia peristiwa hidup beraneka ragam. Tidak ada bilang
orang benar jadi dia pun hidup itu lurus, baik, sampai masuk kubur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh, orang jahat jadi dia pun hidup itu jelek, sampai masuk kubur. Saudara ada. Beraneka ragam, tampaknya acak, bermacam-macam. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu nasib. Ya. Tetapi menariknya bahwa apa yang kita lihat itu sebenarnya di baliknya ada kendali dari Allah. Itu Alkitab maksudkan. Makanya saudara, Pengkhotbah 9 ini belum ending kan? Kalau kita baca terus kitab Pengkhotbah, lalu kemudian saudara, Pengkhotbah akan kasih kesimpulan. Akhir dari segala sesuatu, dia katakan di pasal terakhir, saudara, adalah takut akan Tuhan. Loh, kenapa dia mesti Tuhan? Ini semua tidak lepas dari kendali Allah. Jadi kalau hidup yang macam-macam itu Anda lupa dengan kendali Allah, Anda dan saya pikir, oh ini terjadi kebetulan, ini terjadi karena memang segitu harus terjadi. Saudara yang terkasih, tanpa ada campur tangan Allah, maka akhirnya orang bisa, saudaraku, menjadi sombong, orang bisa menjadi lupa daratan, orang bisa menganggap bahwa Tuhan tidak ada, ya, karena dia berpikir bahwa semua peristiwa yang terjadi itu, ya begitu kebetulan saja. No, saudaraku, ada kendali Allah di sana. Nah, sekarang saya mau ajak kita memperhatikan lebih jauh beberapa contoh. Misalnya, dalam Rut pasal 2, ya, kita menemukan ada cerita tentang pertemuan Rut dengan Boas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Rut itu bangsa Moab. Ya, saudara lihat. Dia bangsa kafir. Bangsa yang tidak kenal Tuhan. Bangsa yang jauh dari Allah. Tapi saudara, dia kemudian menikah dengan salah seorang dari anak Abimelek. Ya, dalam kitab Rut pasal 1. Karena Abimelek itu lari dari Bethlehem menuju ke tanah Moab. Sampai di Moab, anaknya ada dua. Satu Mahlon, satu Kilion. Mahlon dan Kilion ini ambil orang Moab. Satu namanya Orpa, satu namanya Rut. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan Mahlon dan Kilion mati, meninggal. Dan saudara, sekarang Elimelek pun dia meninggal. Nah, tinggal Naomi sendiri dengan Orpa dan Rut, 3 orang perempuan. Naomi duduk-duduk pikir-pikir, kayaknya lebih bete pulang kembali di Bethlehem, bete pun tanah asal. Kok sekarang bepu anak sumati, bepu laki sumati, bete bikin apa di orang pun negeri sini? Pikir panjang kali bagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya Naomi ambil keputusan pulang. Waktu ambil keputusan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rut dan Orpa tidak mau melepaskan Naomi. Ya, mereka kepengen ikut, tapi Naomi berkata, Naomi bilang sama Rut dan Orpa, sudah kamu dua tinggal saja. Saya mau pulang pisepung sanak saudara, kamu dua ikut bikin apa? Dan saudara, setelah berunding kiri kanan, akhirnya Orpa ambil keputusan tinggal. Tapi Rut tidak mau. Rut bilang, di mana engkau berada, aku di situ. Allahmu, Allahku. Saudara, akhirnya singkat cerita, saudaraku, Rut ikut Naomi menuju ke daerahnya Naomi di Bethlehem, di Yerusalem sana. Waktu sampai di sana, tahu mereka punya keadaan yang serba sulit, serba sukar. Dan dalam cerita ini kita temukan bahwa akhirnya mereka harus memungut jelai dari belakang penyabit-penyabit. Saudara lihat, ini awal dari pertemuan dengan Boas. Rut pasal 2 ayat 3. Mari kita baca. 1, 2, 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebetulan ada ayat itu. Tapi saudara, apakah ini hanya sekedar kebetulan tanpa ada intervensi Allah di dalamnya? Tidak, ini intervensi Allah ada di dalamnya. Saudara yang terkasih, sebab begini, kalau Rut tidak ketemu dengan Boas, saudara dengar baik-baik, Yesus tidak akan lahir.
Yesus tidak lahir. Ya. Karena nanti Yesus Kristus. Nanti saudara baca silsilah Yesus Kristus dalam Matius pasal yang pertama. Itu jelas, Rut punya nama ada di dalamnya. Jadi saudara, ini bukan kebetulan berangkat dari Bethlehem, dari Moab menuju ke Bethlehem, ikut Orpa, saudara, ikut Naomi dengan keadaan miskin merana, datang lalu kemudian bekerja di belakang penyabit-penyabit sambil memungut jelai-jelai. Itu bukan kebetulan. Lalu ketemu Boas, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dari kacamata Rut kebetulan, dari kacamata Naomi kebetulan, tapi dari kacamata Allah itu tidak kebetulan. Allah sedang bekerja di baliknya untuk melahirkan Sang Mesias, Raja di atas segala raja, yang akan menyelamatkan seisi dunia. Ada amin? Maka saudara dan saya, ini bukan nasib. Ya. Kalau nasib dari kacamata orang dunia, maka saya ulang lagi, kebetulan ya sudah begitu-begitu aja. Tapi tidak, dari kacamata orang Kristen yang melihat Alkitab sebagai dasar kita. Dengar baik-baik, semua kendali hidup saudara dan saya itu Allah sudah merancangkan. Tidak ada saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu lepas dari kendali Allah. Lihat lagi contoh yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kejadian pasal 50 ayat 20. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ini juga bukan kebetulan. Ya, mari kita baca teks ini. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi saudara yang terkasih, Yusuf tidak pikir bahwa ini saya pun nasib, makanya saya jadi orang penting. Tidak ada, saudara. Dia tahu ini Allah bekerja di balik semuanya ini. Dia tahu Allah sudah menetapkan semuanya ini. Sebab begini, saudara dengarkan ini ya. Kalau Yusuf tidak dijual ya ke Mesir, maka waktu terjadi kelaparan di seluruh daerah. Bayangkan yang kuasai Firaun di Mesir. Sementara yang ada gandum hanya ada di Mesir. Penguasanya adalah orang Mesir yang namanya Firaun. Nah, siapa yang mau, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kemudian menghidupi bangsa yang notabene akan menjadi cikal bakal, di mana Kristus Tuhan, Mesias Israel akan hadir? Itu tidak mungkin, saudara yang terkasih. Maka Tuhan mesti pakai cara ini. Ya, ini suatu cara yang Tuhan pakai. Sebab ketika Yusuf ada di Mesir, maka saudaraku, datanglah keluarga Yakub itu. 12 orang itu semua mengungsi ke Mesir. Lalu kemudian dari 12 itulah diberi makan oleh Yusuf, saudara. 12 orang itu kemudian berkembang biak jadi bangsa yang besar di Mesir. Dimulai dari mana? Waktu Yusuf dibenci, dimarahi, dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke tangan orang Midian. Semuanya terjadi secara kebetulan, tetapi sebenarnya itu hanya dalam kacamata manusia. Seandainya saya boleh bikin drama, saudaraku, maka waktu Yusuf masuk ke dalam itu sumur, Yusuf mungkin bisa bilang begini, kenapa ya beta pun saudara kandung dong model begitu, ya? Kenapa beta mus lahir dari papa yang namanya Yakub dan punya kakak yang namanya Ruben, Simeon, harus punya keluarga yang namanya Yehuda, ya saudara. Dong ini kan orang-orang bejat semua. Tapi tidak, Yusuf tahu di saat dia ada dalam keadaan itu pun itu bukan kebetulan. Itu terbukti dari Kejadian pasal 50 ayat 20 yang kita baca. Semuanya terjadi karena ada Allah yang sedang bekerja merancangkan sesuatu yang besar untuk hari esok yang akan datang. Jadi tidak ada nasib buruk, nasib baik dalam hidup kekristenan. Semuanya ada di dalam kendali Allah.
Kalau Allah bekerja, maka pasti mendatangkan kebaikan. Ada amin? Ada amin? Jadi saudara, jangan bilang sama anak kita, lupung nasib memang sial. Jangan. Ya saudara, tidak ada nasib sial. Tuhan sedang bekerja di balik mereka. Yang penting mereka betul-betul adalah anak-anak Tuhan. Yang penting mereka adalah anak-anak yang takut akan Allah. Saya ulang lagi. Dalam konteks iman kekristenan, tidak ada kebetulan. Allah sudah melakukan segala sesuatu untuk yang terbaik bagi kita semua. Di balik itu Allah sedang bekerja. Itu pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, yang kedua, apalagi takdir yang tidak ada ayatnya di dalam Alkitab ini. Bagaimana pandangan Alkitab tentang takdir? Takdir dalam Alkitab bukan fatalisme, ya, tetapi rencana kasih Allah yang berdaulat. Ya, saudara, maksud saya begini. Karena di dalam Alkitab itu ada istilah yang namanya kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu mirip-mirip dengan yang namanya takdir, saudara. Karena apa? Karena kedaulatan Allah itu juga artinya adalah penentuan sesuatu yang sudah ditentukan, atau bahasa sananya itu namanya predestinasi, sesuatu yang sudah ditentukan. Nah, di dalam Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang ada hal-hal yang dimana Allah sudah menentukan, menetapkan, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Itu predestinasi, saudara. Tetapi kita mesti ingat bahwa takdir atau kedaulatan Allah yang dimaksud di dalam Alkitab itu bukan takdir fatalisme itu. Nah, saya berikan dulu definisi dari fatalisme itu. Tampilkan. Takdir yang sama dengan fatalisme itu adalah kekuatan tetap dan mutlak yang menentukan setiap aspek kehidupan manusia secara tidak bisa dihindari atau diubah, sehingga kehendak bebas manusia tidak berfungsi. Tadi saya sudah sebut, kita macam kayak robot. Jadi sana ada bebas-bebas, dan segala usaha menjadi sia-sia. Maka tadi saya sudah bilang, kalau dia bilang dia su miskin, miskin terus. Kalau dia bilang dia su bodoh, bodoh terus. Ya. Kalau dia bilang dia su kaya, maka dia tidak akan bisa berubah jadi miskin. Dia tetap kaya terus. Apapun yang dia perbuat, dia su yakin dia akan kaya terus. Itu namanya orang yang mempercayai takdir. Dan itu, saudaraku, itu fatalisme. Dalam kekristenan, kita tidak diajar, saudaraku, untuk tidak berfungsi apa-apa. Kita tidak diajar untuk, saudaraku, pasrah dan tidak mempergunakan kehendak-kehendak bebas kita. Itu bertentangan sekali dengan beberapa ayat ini. Perhatikan Efesus 1 ayat 11. Oke, lihat, saya mau bacakan bagi kita semua ayat ini. Kitab Efesus pasal 1 ayat 11 lebih dulu. Nanti kita baca ayat yang berikut lagi, saudara akan membacanya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan. Jadi Tuhan sudah tentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu. Garis bawah kalimat ini. Di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Allah menentukan kita dari semula, itu ayat katakan, untuk mendapat suatu bagian. Ya, Allah sudah menentukan kita untuk menerima bagian. Tetapi itu kalimat penting. Di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi maksudnya begini, saudara. Ketika saya ini melakukan sesuatu, bekerja, ya misal contoh ya, saudara yang terkasih, saya misalnya Grab atau ojek, saudara. Saya ojek, saya bekerja, saudara yang terkasih. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Saya tidak melenceng kiri, tidak melenceng kanan, jujur, kerja sesuai dengan apa yang Alkitab bilang, saudaraku. Pokoknya saya lakukan yang terbaik. Maka Allah akan menyatakan apa yang saudaraku dia sudah tentukan, yang dia sudah tetapkan bagiannya untuk saudara dan saya, orang-orang percaya. Janji-janjinya itu akan digenapi. Itu pasti, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dari semula dia sudah menetapkan saudara. Ya. Tapi kalau saudara kerjanya ya parah-parah, ya susah juga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi siang saya masih
didatangi oleh seorang yang konseling sama kami, saudara. Padahal posisi su bagus, manajer ya di salah satu perusahaan besar, manajer loh, saudara. Tapi setelah jadi manajer lupa daratan. Istri bilang, dulu sebelum jadi manajer bapak, kotong dua berlutut terus menyembah Tuhan, haleluya. Setelah jadi manajer, wih gila mulai foe. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak berarti bahwa Tuhan kasih biarsan lu. Ya. Dan akhirnya saudara, itu jabatan manajer hilang buang. Karena copot. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi nol. Dapat pesangon sedu-sedu. Saudara, saya ulang lagi. Kenapa? Karena banyak orang kadang-kadang berpikir, oh sudah saya kalau suka ya terus. Kalau saya sudah diberkati terus. Jadi hidupnya harba biru. Hidupnya sudah tidak terkontrol lagi. Hidupnya sembarangan karena dia pikir dia sudah di atas angin. Jangan. Kekristenan tidak mempercayai takdir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah masih kerja di sana. Kalau kamu melenceng, dia hajar. Contoh di dalam Alkitab kan banyak Simpson, ya. Tadi awal-awal mantap, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pikir oh kuat terus, biar bersinar, biar saudaraku tidur dengan pelacur, biar saya main-main dengan dunia, aman. Oh, enggak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu main-main habis. Karena kita bukan robot yang kalau sudah setel begitu terus. Soalnya ada. Betul, ini ada kehendak bebas, ada free will. Dan kehendak bebas kita itu menuntut kita untuk bisa mengambil keputusan, baik atau tidak, jahat atau tidak, itu kita punya keputusan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka lihat ini ayat Roma 8, 29, 30, nanti ayat 28 juga. Tapi 29, 30 lebih dulu. Iya, perhatikan saudara yang terkasih. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ini kelihatan kedaulatan Allah di sini. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tapi jangan lupa ayat 28. Dimuliakan itu orang-orang yang dimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam hidupnya, itu Allah ada di sana. Allah ambil alih. Allah turut campur tangan. Tidak sendirian itu. Itu predestinasi atau kedaulatan Allah dalam pahamnya orang dunia bilang takdir, saudara. Dalam konteks kekristenan begitu. Ya. Jadi ada perannya kita, ada tanggung jawabnya kita, tetapi juga ada peran Allah di sana. Ada bagaimana kerja Allah di sana. Kita bekerja dengan kemampuan dan kehendak bebas kita. Allah bekerja dengan apa yang saudara dan saya tidak mungkin mampu lakukan. Dalam konteks keselamatan, kita sudah belajar bahwa Tuhan itu panggil kita. Tapi dia panggil kita lewat apa? Firman Tuhan. Ya, external calling. Tapi ada internal calling yang bekerja di dalam. Siapa? Tuhan yang kerja dari dalam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lahir barukan kita. Oh, Tuhan yang kerja. Tapi waktu itu saudara dan saya apalagi menerima iman, faith. Iman itu harus ada respon. Iman itu bertumbuh karena firman. Iman itu bisa terus berkembang kalau orang itu terus setia dan tekun di dalam Tuhan. Kita mesti lihat minggu lalu kemarin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentang bagaimana ketekunan dalam penderitaan, ketekunan dalam pencobaan. Itu semua menjadi warna hidup kekristenan. Sehingga tidak ada orang Kristen yang hidupnya itu pasrah. Tidak ada. Dia pasti tahu tanggung jawabnya. Dia pasti tahu apa yang dia harus kerjakan. Itu orang Kristen yang berjalan dalam kedaulatan Allah. Terakhir, saudara, bagaimana agar orang Kristen tidak terjebak dalam nasib yang adalah kebetulan dan takdir yang adalah fatalisme? Bagaimana supaya kita tidak jadi orang Kristen yang masuk dalam kelompok itu? Akhirnya sudah hidup pasrah-pasrah
yang anggap semua su kebetulan sah, waduh, ini bahaya. Kalau saudara dan saya kita tidak mau, maka sadar bahwa manusia diberi kehendak bebas untuk merespon Allah. Jadi tidak boleh pasif. Semakin saudara dan saya tahu bahwa hidup ini bukan nasib kebetulan, semakin kita menyadari bahwa takdir yang fatalisme itu bukan kehendak Tuhan, maka semakin kita sadar bahwa saya bagaimana harus menanggapi Tuhan dengan kehendak yang Tuhan beri, respon terhadap Tuhan dengan apa yang Tuhan beri kepada saya, itu harus saya kerjakan setiap hari. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang itu pasti akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Lihat, saya tunjukkan ayat ini. Yosua 24 ayat 15. Perhatikan ayat ini. Ini orang yang sadar ya. Orang yang sadar dan dia mau berjuang merespon Tuhan dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada dia. Yosua 24 ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan ini respon terhadap Allah. Kalimat terakhir 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Seandainya Yosua ini berpegang pada pemahaman nasib kebetulan itu, saudaraku, maka Yosua akan bilang begini, aduh, kebetulan kita sudah tidak lagi di kita pun negeri asal. Kebetulan, ya saudara yang terkasih, yang ada sekarang adalah semua orang sudah menyembah kepada dewa dewi, ya, Allahnya orang Efrat, Allahnya orang Amori. Kebetulan sudah begitu, jadi kita mau apa lagi, ya saudara? Jadi sudah kita pasrah saja, kita ikut saja apa? Tidak. Dalam teks itu kita temukan bahwa Yosua, dia tahu bahwa Allah sedang bekerja di balik semuanya ini, dan karena itu dia tidak mau, dia tidak respon. Dia harus respon dengan saudara mengambil keputusan, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah hanya kepada Tuhan saja. Ada amin? Sama seperti kita terjadi waktu lalu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. COVID-19 itu bikin ada banyak orang yang akhirnya bisa ambil keputusan bahwa ya sudah, kok keadaan seperti ini nah. Ya, kalau keadaan seperti ini mau apa lagi? Ya. Maka ada banyak orang yang akhirnya tidak mau ibadat lagi. Ya, karena saya ulang lagi, dia berpasrah kepada suatu nasib. Tapi kita tidak. Kita tahu bagaimana kita mau meresponi Tuhan. Di balik segala sesuatu, saya ulang lagi, keputusan itu bukan hanya ada pada Kristus, tetapi juga ada pada saudara dan saya. Ada bagian kita, saya ulang lagi, ada bagian kita yang dimana kita harus bisa ambil keputusan untuk memilih, menentukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, bagaimana agar orang Kristen tidak terjebak dalam nasib yang adalah kebetulan dan takdir yang adalah fatalisme. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan mengatur jalan hidup, termasuk hal-hal kecil. Ingat baik-baik itu. Tuhan itu mengatur semua jalan hidup kita. Jangankan hal besar, hal-hal kecil pun Dia atur. Maka semakin kita mesti percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waduh, kalau tidak nih, lihat ini ayat nih, Matius 10 ayat 29. Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi saudara, ada orang yang pipiti burung lalu burung jatuh, itu juga karena Tuhan berkehendak. Ya, ada orang saudara yang terkasih dalam Tuhan pergi berburu lalu kemudian saudara dia bisa tembak beberapa burung dan dia bawa pulang. Itu saya ulang lagi, itu juga adalah kehendak Tuhan. Kalau kita baca ini Matius, kita temukan di sana bahwa Tuhan bilang sama kita, kita punya nilai lebih jauh tinggi daripada burung-burung pipit yang dijual 2 ekor seduit itu. Mana mungkin hal-hal dalam hidup kita Tuhan tidak turut campur tangan di sana. Mana mungkin Tuhan membiarkan saudaraku anak-anaknya yang adalah orang-orang yang dibeli
dan harganya lunas dibayar di atas kayu salib. Mana mungkin Tuhan biarkan? Makanya percayalah, semakin hari kalau saudara tahu hidup ini bukan ditentukan oleh nasib dan takdir, maka tidak ada orang yang menyerah. Saya memang lahir dari keluarga miskin, tapi saya tidak boleh miskin. Saya memang lahir dari keluarga yang terbatas, tapi saya tidak boleh jadi anak yang terbatas. Makanya ada banyak ayat yang mengatakan mesti rajin, mesti bangkit dari kegagalan. Banyak ayat yang mengatakan, saudaraku, kalau engkau ketemu sesuatu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bukan jadi orang yang menjadi pesimis, menjadi orang yang mempercayai nasib, takdir, lalu kemudian tidak buat apa-apa. Karena Tuhan bilang sama kita, kita punya kehidupan ini di dalam kehendak Allah. Jangankan saudara saya, burung pipit yang harganya murah sekali, 2 ekor dijual cuma seduit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu saya Tuhan pelihara boleh potong. Maka anak-anak Tuhan, jangan pesimis, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bodoh belajar. Ya, bukan beta ini kayaknya memang bodoh. Jangan. Ya, saudara, anak-anak begitu tuh salah tuh. Ya. Kayaknya beta ini kayaknya ya sudahlah. Kayaknya memang takdir jadi tukang ojek ya saudara. Tidak, saudara kamu bisa. Move on. Bahasa kerennya. Move on dari lupung kegagalan. Move on dari cara berpikir yang salah. Move on. Sudah tinggalkan. Kita mesti punya keyakinan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang Kristen. Amsal 16 ayat 1. Mari kita lihat ini. Amsal 16 ayat 1. 1, 2, 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Dapat, bukan tidak dapat. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Itu maksudnya apa? Saudara, ada kerja kita, ada kerja Tuhan. Kerja kita, ya pakai kita pun hati, kita pun pikiran, menimbang-nimbang dong. Kalau saya jadi ini bagaimana? Saya kalau mau usaha ini gimana? Caranya bagaimana supaya saya tidak seperti ini terus? Saya harus bangkit dari kegagalan. Saya harus lebih baik lagi hari ini. Apa yang saya mesti buat? Itu orang mesti pikir tuh. Memang jawaban Tuhan. Kita mesti pikir. Kita berusaha. Kita bekerja. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kita tidak boleh menyerah. Anak-anak mesti ke sekolah bagus. Itu saudara. Kita mesti kasih pandangan untuk mereka lebih maju. Kenapa? Ya karena memang kita tahu Tuhan bekerja di balik segala sesuatu. Tidak ada istilah nasib, tidak ada takdir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terakhir, yang ketiga, ini kuncinya. Hidup itu penuh pengharapan. Ada amin? Saya ulang, hidup itu ada pengharapan. Ada amin? Jangan takut. Tadi malam saya khotbah di salah satu persekutuan doa, itu rata-rata dihadiri oleh semua calon anggota polisi dan tentara TNI. Dari Sumba, dari Flores, dari Alor, dari Rote, mereka semua datang lalu kemudian lagi ikut tes, saudara, dan kos di daerah sekitaran Koinino. Ada seorang anak Tuhan di situ yang kemudian saudara dia ketemu mereka di beberapa tempat lalu dia bilang, ayo kita pergi cari Tuhan yuk. Hari ini ada ibadat di rumah, saudara yang terkasih. Dan mereka datang cukup banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka hadir. Perempuan, laki-laki, mereka hadir. Dan saya dalam khotbah tadi malam, saya tidak khotbah ini, tapi saya sedang beritahu kepada mereka bahwa hidup itu ada pengharapan. Di dalam Kristus itu ada pengharapan. Pengharapan itu apa? Saya selalu jelaskan kepada kita. Pengharapan itu sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi akan menjadi nyata. Itu namanya pengharapan. Ya. Di dalam Kristus ada yang namanya pengharapan. Nasib, takdir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tanpa pengharapan. Karena nasib bicara soal kebetulan, takdir bicara tentang sesuatu yang membuat Kristus. Kita tahu setiap orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, hidupnya penuh pengharapan. Itu pasti. Saya tutup dengan ayat ini.
Saudaraku, ada 2 ayat penting. Mari kita baca dulu. Ayub 19 ayat 25. Bangkit. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, bangkitnya tentu dengan cara-cara yang benar. Ya, bangkit cara termana? Berdoa, berpuasa. Bagaimana supaya satu laki bertobat? Bagaimana supaya satu istri yang tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan? Bangkit. Itu orang mesti yakin. Ini bukan nasib, ini bukan takdir. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya begini terus karena memang jangan saudara, ini kita tahu kita penulis hidup di Allah yang luar biasa. Maka penulis Ibrani berkata begini, ayat terakhir untuk kita sekalian. Mari perhatikan Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 19 1 2 3. Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang. Hari ini apapun pergumulan saudara, saya ulang, tidak ada nasib dan tidak ada takdir. Karena nasib bicara kebetulan, takdir bicara tentang sesuatu yang dimana kita tidak ada kendali sama sekali. Tetapi dalam Tuhan, saya ulang, kita harus sadar bahwa Tuhan sedang bekerja di balik segala sesuatu. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Percayalah, Tuhan pasti akan memberi yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Kita tepuk tangan dulu yang terbaik buat Yesus Kristus. Ya. Saudara sedang sekolah di mana? Jangan bilang saya sekolah salah. Tidak, saudara tidak salah sekolah. Bukan nasib itu, bukan. Tidak. Ada kesempatan. Tuhan akan bawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau saudara dan saya tidak ada, saya ulang lagi. Jangan mulai pagar kita kotak dengan 2 pemahaman itu. Sebab kalau itu 2 pemahaman itu akan memagari hidup kita, habislah. Hidup kita akan tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman yang kita dengarkan pada malam hari ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa mengucap syukur buat firman Allah. Bapa di